Nah, ini pesawat bertahan cukup lama, masih dipakai kalau nggak salah dan, mengerikan sebenarnya, pesawat-pesawat mengerikan ini. Iya. Iya iya, Ibu, ya. Oke, kalau gitu itu intronya Bapak Ibu ya, perihal gimana sih, dari ngide-ngide dan kita jadi sustainable design. Nah, sebelumnya kita pasti, saya mau introduce Bapak Ibu yang ada di depan. Nah, kita akan ngobrol ngobrol ke ahlinya ya. Kalau tadi kan saya cuman ngobrol-ngabril perihal sustainable design. Semoga Prof Mita, Pak Ferik bisa ngasih, insights yang, lebih dalam lagi. Saya mulai dari yang muda ya, Bu, ya. Ya, jadi hari ini kita ditemani oleh Pak Dr. Ferik Limano, ya, sarjana desain, Master of Design. Pak Ferik ini Head of Department Master of Design di BINUS, Bapak Ibu. Mmm, mengambil, dulu Bapak S1-nya di BINUS juga ya, Pak, ya? Waduh, ini pure pure blood BINUSian ya. Lalu S2-nya ke Trisakti, ngambil Magister Desain Produk, lalu S3-nya di, ITB ya, Pak, ya, di Fine Arts and Design. Pak Ferik ini, mengajar di bidang animasi dan desain, berbagai manajemen proyek kreatif juga ya, dan meneliti di bidang yang menarik nih, ada budaya digital, metaverse juga ya, Pak, ya, dan teknologi animasi. Nah, jadi, beliau ini bukan hanya ahli dalam aspek teknis animasi, tapi juga mengaitkan dengan budaya lokal serta pengembangan teknologi global ya. Kalau saya lihat publikasi beliau ada yang wayang ya, terkait wayang, ondel-ondel, ondel-ondel juga nggak, Pak? Iya. Iya, nah itu di-animate, dibuat mungkin dari pendekatan teknologi. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Ferik. Lalu yang kedua, yang lebih senior ya, ya, kita kehadiran, Prof Mita Purbasari ya. Prof Mita, mmm, Prof Mita ini expertise-nya di visual culture ya, Bu, ya. Ya, di visual culture, ini perjalanan akademiknya ini lintas negara kalau yang ini ya. Dari mana-mana aja nih, Bu, dari Jogja, terus ke San Francisco ya, lalu balik lagi ke Indonesia ya, ke Jakarta ya. Jadi, memang, luar biasa perjalanannya kemana mana ya dan hari ini hadir di sini, ya, Profesor in Design ini jarang nih Bapak Ibu. Jadi, semoga Prof Mita bisa ngasih insight yang luar biasa. Nah, jadi ya mari ya kita kita mulai ya sesi. Iya, kalau profesor kita nggak usah intro panjang-panjang ya, Bu, ya. Oke deh, Prof, Pak Ferry mungkin sebelum, masuk ke pertanyaan-pertanyaan, ada baiknya kita minum-minum dulu lah ya. Morning tea. Mohon maaf ini harus ada gimik-gimiknya ya. Nah, Prof, ini dia dihadirkan oleh Ibu Aprilia, eee, teh untuk kita nikmati selagi kita ngobrol-ngobrol, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini kita rileks-rileks aja, yang di onsite boleh tanya, sangat dibolehkan untuk tanya, yang di online silakan raise hand dulu nanti bisa, kita address pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Ibu April. Iya. Prof, Bu, ini beneran boleh diminum ya? Bukan gimmick. Bukan gimik, beneran boleh diminum. Pertama-tama mungkin kita lihat judul topik kita hari ini ya, Prof, Pak. Eee, Mungkin pengen minta pandangan dari benar-benar orang desain, apa sih maksudnya sustainable research in design. Kita mulai dari muda dulu atau yang mungkin Pak Ferik boleh cerita dulu Pak Ferik, kira-kira ngomongin sustainable research di desain ini kan agak-agak ini gimana nih Pak Ferik? Iya, kemarin itu jadi sebenarnya diskusi sama Prof Mita, judul apa yang menarik gitu ya. Nah, kemudian kita berpikir bahwa sebenarnya kan research itu kan adalah sesuatu yang kita tidak tahu, kita lakukan supaya kita menjadi tahu ya. Hmm, Sesederhana itulah sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perkembangan desain kan sebenarnya ilmu yang sudah dari masa prasejarah ya. Manusia mhm, belum banyak teknologi seperti sekarang,
mereka menemukan kemudian mereka meresearch kegunaannya apa, mereka mencari tahu bagaimana berburu yang efektif, menciptakan produk desain ya, walaupun waktu itu di zaman batu ya, mereka membuat alat, tools dan segala macam. Bahkan sampai sekarang kita kenal teknologi yang di luar nalar juga ya mungkin ya. Belum pernah terpikirkan ada AI gitu ya, dengan berbagai macam kompleksitas dan kebutuhannya. Nah, kemarin itu berpikir bahwa berarti dengan perkembangan peradaban manusia, ada sesuatu yang perlu dirancang, ada sesuatu yang perlu didesain. Nah, sehingga di dalam keinginan tahu anak kita itu, kita sebagai khususnya apa FM ya, sebagai dosen, kita ada kebutuhan yaitu tadi research, di mana mahasiswa kita, teman-teman yang di dalam akademis, termasuk diri saya sendiri gitu, ya banyak hal yang karena peradaban ini berkembang, banyak hal yang kita tidak tahu, kita perlu research. Jadi tujuannya ya supaya ada di research yang berkelanjutan gitu. Tujuannya apa? Ya satu sisi untuk diri kita sendiri, untuk gap knowledge yang hilang ini kita isi. Satu sisi juga untuk ya supaya ada transfer ilmu yang lebih relevan gitu. Jadi bukan cuma yang dulu misal mengerjakan animasi itu menggunakan animation cell ya, pas zamannya Golden Age Disney gitu. Tapi sekarang sudah berbagai macam tools gitu. Bahkan AI pun bisa bisa membantu kita untuk mengerjakan tools itu, untuk mengerjakan animasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah frameworknya tetap menggunakan yang tradisional seperti itu atau bisa jadi ada perkembangan framework yang baru gitu. Nah, dalam riset saya yang barusan adalah saya menemukan framework tuh bagaimana caranya AI itu bukan menggantikan peran manusia dalam membuat desain digital, tapi ada framework yang baru yang membuat manusia itu bisa lebih efektif gitu. Bahkan gap knowledge yang dulunya kita secara 3D design misal jauh gitu ya dengan atau negara-negara maju, itu bisa gap knowledge-nya jadi kecil sekali dengan kita memanfaatkan ketidaktahuan tadi dengan tools-tools yang ada gitu. Nah, tujuannya adalah membawa kita berpikir judul ini bahwa teman-teman semua pasti punya bidang yang dikuasai masing-masing, tapi bidang tersebut kan pasti terus berkembang ya seiring peradaban kita. Nah, tujuannya ya supaya research-nya berkelanjutan secara terus-menerus. Jadi research berkelanjutan ya. Pak. Betul. Jadi dan tentunya kita akan bahasnya lebih detail di area desain ya Pak ya, di area Hmm. art nih di hari ini. Oke, Pak tadi aku penasaran sel tadi apa Pak? Sel Animation cell animation itu cell itu apa sih? dia seperti mika bening gitu. Jadi Oh, gambarnya di sana difoto. Gambarnya, oke. tapi kan sekarang sudah mayoritas sudah software base ya, Benar 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 animasi benar ya. benar. Jadi tidak menggunakan seperti itu lagi gitu. Iya Artinya iya yang iya. dulunya teknologinya hanya semanual itu, Hmm. sekarang sudah sangat digitalized sekali. Hmm. Atau bahkan ya sudah masuk ke automatisasi gitu ya. Hmm. Dimana kita bisa, teman-teman mungkin sudah pernah nyoba ya Gemini dan seterusnya, berdasarkan teks prompt udah langsung jadi tuh ya karakternya Benar. bergerak, walaupun memang gerakannya kadang-kadang masih ngaco sih. Iya 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 Iya, iya betul. Tapi itu kan menandakan ya perkembangan zaman ya itu. peradabannya berubah lah Iya. cara hidup manusia. Nah, tapi peran kita sebagai FM dosen ya kita perlu melihat ya dengan peradaban yang berubah ini apakah kita tetap stay dengan pengetahuan yang zaman Disney dulu gitu, atau kita mau mencari tahu ya cara mana yang paling efektif sekarang gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Ferik nih. Iya. Nih aku mungkin ke Prof Mita ya. Prof Mita kira-kira ada pandangan yang berbeda mungkin perihal sustainable research in design atau mungkin ada yang mau ditambah-tambahkan boleh Prof? Sih, Iya. makasih Bapak Ibu udah hadir. Eh, Sebenarnya hampir sama, cuman saya punya pandangan yang berbeda sih ya. Kalau dilihat dari judulnya itu kan berarti dari ide mentah gitu Ide ya. Terus mentah, betul. melalui sebuah proses
terus melalui riset yang berkelanjutan gitu ya, sampai akhirnya terbentuklah sebuah karya. Maksudnya seperti itu. Jadi artinya di sini bahwa yang diharapkan adalah risetnya yang terus gitu ya. Kalau kita bilang produk desainnya itu yang sustain, itu sih kalau buat kami itu emang udah seharusnya gitu ya. Jadi udah basicnya memang udah harus sustain, tapi ini apa proses kreatifnya. Jadi artinya ketika kita meriset itu nggak cuman meriset aja gitu ya, tapi kita dilanjutkan dengan kegiatan lain, misalnya kita support komunitas gitu ya. Terus terus kita juga bisa support komunitas tuh artinya memberikan ya bukan pengetahuan ya, barangkali kalau pengetahuan komunitas mungkin punya pengetahuan yang lebih karena mereka yang melakukan gitu ya. Tapi kita membuka wawasan mereka supaya nanti ke depannya mereka bisa bertahan hidup gitu sih intinya ya, dengan mencoba melihat apa kedekatan mereka dengan alam. Mungkin barangkali gini, kalau kenapa saya bilang kadang-kadang perlu orang luar yang gitu ya, dalam arti misalnya kayak dulu saya pernah punya penelitian bareng Bu Iwul gitu ya. Kami ke Kalimantan gitu ya. Itu kalau nggak salah 10 jam dari Balikpapan gitu ya kalau naik mobil. Itu berarti daerahnya kan sangat ini. Nah, kalau untuk teknikal ketika mereka membuat tenunnya itu kan keahlian mereka ya, karena kita nggak punya teknik background itu, bahkan ngebayangin nanti jadinya gambar kayak apa juga nggak punya. Tapi paling nggak kita ngajarin mereka nih di sekitar alamnya yang apa yang banyak sebenarnya banyak sumber yang bisa mereka ambil untuk dijadikan motif gitu ya. Jadi nggak yang motifnya itu terus gitu ya. Nah itu uh, itu yang kami maksud. Jadi artinya riset berkelanjutan itu tidak stuck hanya di kami sebagai dosen, sebagai peneliti, tapi juga kita terusin ke yang Iya, ini menarik nih, menarik loh, Bu, menarik. Jadi maksudnya ini aku konfirmasi lagi ya, Prof Mita ya. Jadi sustainable research in design dari point of view Prof Mita, ini sustainable itu nggak hanya sustainable di research-nya ya, Prof, tapi impact-nya dari itu. Impact-nya bisa ke community, mungkin bisa ke mahasiswa-mahasiswa kita ajarin lagi ya, atau mungkin ke industri juga gitu ya. Aku mau tanya lagi nih, ada nggak cerita mungkin dari Prof Mita, Pak Ferik, cerita yang paling ngena nih di saat ngerisetin sesuatu yang ini sustain-nya itu sampai ada impact-nya ke community-community nih. Ada nggak kisah-kisah sebelumnya, research apa gitu? Nggak apa-apa, Bu. Termasuk. Mahasiswa nggak apa-apa ya, karena kan tadi impact-nya kan, sustain-nya kan ke mahasiswa, mungkin mahasiswa bisa semakin nyebarin juga hasil riset tersebut, atau apapun yang impact dari si research itu sendiri. Oke. Ya kalau secara research hasil dari yang saya lakukan adalah tadi itu ya, menemukan framework baru yang bisa di-share ke student, di mana mereka bisa melihat, kan sekarang itu khususnya ya teman-teman yang saya ajar ya, khususnya di animasi itu ada 2 tipe karakter gitu terhadap pengembangan AI gitu. Ada yang sangat apatis sekali. Jadi kalau kita sudah ngomong AI itu mereka ngerasa ini melanggar etis, copyright dan seterusnya gitu. Tapi ada juga yang satu sisi sangat mendukung gitu. Bahkan jadinya kebablasan. Tugas pakai AI gitu. Nah, tapi dalam satu sisi ada 2 perspektif yang berbeda. Nah, tetapi gimana kita men-solving the problem tadi. Yang kekhawatiran mereka terhadap copyright, berarti kalau dengan demikian harus ide awalnya jangan langsung text prompt. Dimana kalau teman-teman lihat di AI itu, kita bisa tambahkan upload gambar ya sekarang ya. Iya, betul. Dimana upload gambar ini mau itu misal dalam artian gambarnya sederhana ataupun kurang baik ya, si AI ini membantu teman-teman itu mereduce lah, memperbaiki
atau merekonstruksi ulang gambar tersebut sesuai dengan ide dari si desainernya. Mm-mm. Nah, sehingga hal tersebut bisa sangat memudahkan dan dalam tanda kutip hal tersebut tidak menggantikan isu hak cipta tadi. Nah, yang menjadi hak cipta tadi adalah ketika teman-teman langsung text prompt. Ketika kita Mm. mau buat desain A gitu. Kenapa? Karena data scrapnya itu dari mana-mana mereka langsung ambil kayak kolase gitu ya kalau zaman dulu Mm. kita membuat desain gitu. Nah, hal tersebut ya jelas pasti melanggar hak cipta. Nah, Ya. kalau misalnya atau dalam tanda kutip ya kita juga nggak tahu source-nya dari mana, dia asal ambil dan kita kadang kali akui gitu ya itu sebagai karya kita juga nggak etis gitu. Karena ya Betul, betul. bukan pure karya mereka. Tapi bagaimana caranya ada human center design-nya di sana, yaitu Mm. manusia sebagai agent-nya, manusia sebagai pelopor dari desain tersebut. Dan manusia yang input, AI membantu sebagai tools. Ya. Nah, framework itu yang saya share ke mereka cukup amazed gitu ya. Ternyata perkembangan AI itu sudah sampai di sini gitu Mhm. dalam hal tersebut. Nah, cuma memang sama saja kan sebenarnya kita juga nggak bisa memaksa orang ya dalam tanda kutip, oke, pakai nih AI gitu ya. Kalau nggak pakai rugi gitu ya. Kita nggak bisa ya, tetap kan preferensi mereka juga gitu. Nah, dalam sharing itu ya saya rekomendasikan teman-teman kalau nanti kerja di industri mau nggak mau harus siap nih Untuk adaptasi juga ya. adaptasi gitu karena yang dulunya misal klien minta desainnya dalam waktu 1 hari, misal ada 2 orang, misal yang satu bisa menyanggupi karena pakai AI, teman-teman nggak menyanggupi, jobnya pasti akan ke orang ini gitu. Ya, 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 Nah, ya, ya. ya memang industrinya sudah fast forward banget gitu, Ya, nggak bisa lagi pakai framework yang lama sih. iya, iya, iya. Jadi frame kalau di kasus bukan kasus lah ya Iya, di di penelitian area Pak Ferry ke arah frameworknya itu yang bisa terdistribute ke mahasiswa betul, dan itu bisa nge-equip mahasiswa untuk kerja lebih kompetitif ya Pak ya. betul. Soalnya kalau saya lihat idealisme teman-teman desain ya, teman-teman yang art ini tinggi-tinggi sekali ya kan. Iya, Ya kan? Saya kebetulan saya S1 di tempatnya Pak Ferry waktu S3 dulu itu sangat terlihat nih ya. Di sini ada Pak Syoki, mungkin teman-teman lainnya ya. Kelihatan tuh yang orang teknik bentukannya bagaimana ya, orang seni bentukannya kayak gimana dan apa ya, dasar yang dia pegang itu unik gitu dan idealismenya kuat. Jadi kayak tadi masuknya teknologi-teknologi baru itu kan juga jadi challenge ya. Ya kan dari yang ngegambar begini adalah art banget, tapi ya belum tentu ini bisa survive terus nih di era industri yang ya kita harus equip AI atau apapun itu yang iya, ada ya. Keren, keren, keren. Thank you Pak Ferry. iya. Ini menarik nih. Ini aku sekarang ke Prof Mita nih. Prof kan kalau kuliah tuh banyak yang paper-papernya benar-benar art-art yang tradisional ya. Ya. Nah ini kan ini ngejaganya biar dia tetap sustain ya di kemudian hari. Apalagi buat kita-kita nih Gen Z, enggak saya bukan Gen Z ya. Ya tapi yang teman-teman Gen Z yang mungkin aduh ngelihat wayang aduh udah gitu deh, udah nggak yang enakan saya ngelihat Naruto kali ya atau apa gitu loh. Nah maksudnya how do we keep this traditional art sustain apalagi ya di negara kita sendiri gitu. Itu gimana nih kalau dari riset-riset Prof Mita nge-keep itu sustain apakah benar harus kita 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 combine dengan teknologi yang sekarang di-adapt mungkin cara penyampaiannya atau bagaimana Prof Mita? Pertanyaannya susah ya. Ya udah kita yang gampang. 1 tambah 1 Ya, ih pinter. 2 tambah 2 ya, ya. Udah jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang nggak lucu ya. Ya, oke. Prof Mita coba. Jadi sebenarnya gini, kalau
budaya visual itu kan relate dengan segala macam bentuk visual ya, representasi visual yang artinya bisa kita lihat dari berbagai macam sisi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi dibilang saya ke ini tradisional karena memang arahnya ke culture gitu ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan riset itu dulu gitu ya, sebelum kita bilang bahwa mesti dilestarikan misalnya, anak muda mesti kenal wayang. Pasti kalau dibilang, objeknya objek lama, objek tradisional, iya, tapi kan seperti tadi, Pak Iyo bilang, gimana cara membahasakannya ke anak-anak sekarang gitu ya. Nah, kita nih sebagai yang punya bukan yang punya ya, ya yang punya dalam tanda kutip ya, objek-objek tradisional tadi, baiknya memang, ketika melihat objek itu nggak hanya dia sebagai bentuk ya, sebagai bentuk karya lama gitu loh. Kita coba dari sisi sejarah gitu ya. Terus kita lihat, kita balikin lagi, kita tarik ke belakang, objek itu ada karena apa gitu ya. Dilihat sosial budaya, ekonomi, politik semuanya lah ya, kita tarik ke belakang. Itu menjadi sesuatu yang akan berbeda sih daripada sekedar objek tradisional gitu ya. Karena dan itu juga akan lebih mudah ketika kita mau membawanya sekarang gitu loh. Jadi kita punya bahan dalam dalam tanda kutip ya, sebelum anak-anak muda itu. Jadi kita perlu tahu background-nya dulu ya. Itu wajib ya. Tapi buat kami, terutama buat saya itu harus. Kayak filosofis sekali nih, ya kan? Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Oke. Menarik. Bu, ada nggak ya? Maksudnya gini, kan kita kan anggaplah kita ambil satu objek ya, objek yang tradisional gitu. Kita cari tahu kenapanya, terus tiba-tiba kita came up dengan sesuatu yang replacing produk tersebut yang lama, tapi sebenarnya kenapanya tuh masih sama. Aduh, kebayang nggak ya? Nggak. Maksudnya misalnya kita cari, oh kenapa sih produk ini ada gitu. Produk ini ada, ya kan, mungkin karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, terus ternyata di dunia saat ini muncul nih suatu produk beda nih dari produk yang sebelumnya. Tapi sebenarnya backgroundnya, kisahnya yang mau di-deliver atau yang mau diceritain, background yang hanya misalnya di repackaging kali ya. Saya nggak tahu istilahnya gimana, tapi ada nggak yang seperti itu? Ada yang kira-kira? Mungkin ada, tapi kalau misalnya dua benda ini keluar di tahun yang berbeda gitu Iya, ya. di tahun berbeda, Terus betul. dari kultural yang berbeda, pasti akan beda sih ceritanya. Oh, oke. Meskipun backgroundnya juga diambil, oh ceritanya beda karena akan menyesuaikan juga Betul. perkembangan zaman ya. Itu kan Oke. kalau saya masih percaya dan konteks ya. Apa tuh, Bu? Artinya suatu bentuk itu terjadi memiliki makna berbeda gitu ya. Di waktu yang berbeda gitu, di konteks yang berbeda gitu. Jadi jadi benda itu mungkin mirip, mungkin sama gitu ya. Wujudnya, tapi karena berada atau berfungsi di waktu yang berbeda, maka maknanya akan berbeda. Iya. Wow, oke. Nah, kalau Pak Ferry nih, Pak Ferry kan kalau aku lihat nih, sepertinya ya berdasarkan dari paper-paper ada perbedaannya sedikit nih dengan Bu Mita nih. Pak Ferry kan lebih banyak masukin aspek-aspek teknologi ya di area art gitu loh. Gimana kita mungkin tadi sudah sempat dijelaskan dikit-dikit, tapi gimana kita tadi ngebalance the use of technology sama ideasnya kita yang benar-benar dari human. Itu ada tips and tricks khusus nggak ya untuk kita ngebalance hal seperti itu?
Saya pernah lihat nih di Instagram segala macam nih, foto sebelah kiri sebelah kanan nih, sebelah kirinya foto lampu zaman kolonial yang banyak sekali lekukannya segala macam. Sekarang lampu cuma segaris jadi nah ini kan, ada yang bilang, "Wah ini udah hilang nih estetiknya, udah hilang rasa unsur apanyalah itu hilang." Nah Oke. nah gimana kita nge-balance hal itu gitu. Jadi orang pun bisa ngelihat, oh ini masih ada unsur-unsur human-nya gitu. Oke. Oke, kalau kita ngomongin teknologi kan sebenarnya bisa jadi berkembang, Mhm, maju, bisa juga stagnan atau mengulang ya. Yang oke, dulu sudah ada tapi ya mungkin ada diperbaiki dan segala macam gitu. ya, Nah, sebenarnya kalau di dalam disertasi saya itu kan mhm, menemukan teori preferensi ya, Pak mhm, Iyo ya. Jadi teori preferensi itu terjadi karena ada memori kita yang merekam indrawi kita rasakan, mhm, sehingga itu menjadi preferensi di dalam diri kita. Nah, kalau kita ngomongin teknologi gitu misal, eee, kita ngomongin contoh mungkin Pak Iyo tahu ya, film Iron Man gitu. mhm, Kita ya. nonton di tahun 2000, kemudian Iron Man di tahun 19-an gitu ya, yang dia kayak Oh, bentuknya ya. tong sampah gitu ya, yang Oh, oke oke, ya iya iya bentuknya iya. seperti itu kan. Tapi kan memang karena teknologinya memang seperti itu gitu, nggak bisa Iya iya iya. diapa-apain gitu. Nah, artinya jika teknologinya memang terbatas, Heeh, craftsmanship manusia itu juga jadinya terbatas. iya, oke. Nah, tetapi justru kalau teknologinya makin canggih, kreativitas kita itu bisa bisa terimplementasi dengan sangat maksimal gitu. Oke oke oke. Nah, makanya kalau misalnya kita ngomongin teknologi, teknologi itu membawa justru, nilai persepsinya manusia bisa disampaikan dengan sempurna. Oke, Jadi yes, misal nih that kayak makes zaman sense. dulu ya, gambar Iron Man-nya sebenarnya kan gambar Marvel kan udah bagus tuh pada masa Mhm, itu ya, bentuknya kita kelihatanlah manusianya gitu ya. Tapi ketika dijadikan film layar lebar, ya nggak bisa gitu, karena belum ada 3D print, belum ada apa, teknologi bagaimana pemotongan yang tepat, sehingga terjadilah kostum yang baik gitu. Misal ya, iya, pada saat itu. Bahkan belum ada CGI ya, animation visual effects dan lain-lain. Nah, oke, artinya di kepalanya si, Stan Lee dan teman-teman, itu sudah terbayang tuh Iron Man tuh desainnya harus gini. Tetapi oke. ketika mau diaplikasikan teknologinya mentok. Belum mumpuni Iya. gitu ya? Oh, iya iya iya. Nah, oke, sekarang kalau kita ngomongin film Avatar yang baru tuh, James Mmm, Cameron gitu ya, dia buat, kondisi avatarnya bisa terbang dengan makhluk yang aneh-aneh, sehingga persepsi kita bisa menangkap, "Wih, ini keren nih," gitu. Karena ada teknologi. iya iya iya. Nah, sebenarnya kreativitas manusia itu bisa diwujudkan karena adanya teknologi juga gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya dia jalan beriringan. Nah, sama sebenarnya, Da Vinci kan juga pernah mendesain tank ya waktu itu ya, Hmm, tapi ya bentuknya hanya dari kayu dan terbatas gitu kan. iya Tapi ketika perkembangan manufaktur ya, iya pembuatan bentuk tank bisa dari baja dan segala macam, itu membuat tank itu lebih sesuai gitu iya untuk fungsinya. Nah, iya. artinya kreativitas Da Vinci udah luar biasa pada masa itu gitu. Mhm, Tapi mentok karena teknologi. oke. Nah, jadi Kak, sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi itu harus manusia dalam membuat persepsi mereka bisa sampai gitu. Betul betul Nah, betul. tinggal gimana cara kita craftsmanship. Nah, craftsmanship ini adalah technical design banget ya, Mhm, tacit knowledge, di mana tacit knowledge itu kita ngomongin by experience. Nah, experience mmm, ini tidak bisa digantikan oleh AI menurut saya. iya, Jadi misal contoh, kita ngomongin ada dua orang. Yang satu adalah koki, yang satu adalah mahasiswa lah, iya, mahasiswa baru semester 1 misal di perhotelan misal.
dua-duanya menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan resep rendang gitu. Tools yang sama Betul nih. sama nih. Betul, ya, ya. Resepnya keluar sama, jedet gitu ya. Nah, Iya. pasti secara awam kita pasti tahu dong siapa yang punya rendang paling enak gitu. Kokinya. Karena Iya. apa? Karena experience. Iya. Nah, Dan gitu. knowledge ya, Pak ya. Dan knowledge tadi. By practice, prosedural. Menarik banget nih Pak. Soalnya kan suka banyak orang nanyain ya, ini dengan adanya AI segala macam banyak nggak sih orang-orang yang akan tergantikan ya kan? Seni udah bisa kita ngeprompt jadi ya kan. Tapi ternyata ini Pak Ferry tadi cakep banget nih, dua tools yang sama digunakan dengan orang dengan knowledge yang berbeda, dengan experience yang berbeda, hasilnya tuh bisa jomplang banget bahkan ya. Kan jadi benar-benar ibaratnya kita nggak usah takut nih Iya. akan perkembangan teknologi. Yang kita perlu takutkan adalah kita yang nggak nge-improve diri sendiri ya. Makanya kita sekolah yang tinggi ya Bu ya. Mau postdoc lagi Bu. Iya. Ibu mau S7 ya? Iya. Iya, S Mambo ya, nggak apa-apa. Ada yang Mas Mambo Bapak Ibu? S Mambo. Bapak Ibu sembari kita ngobrol-ngobrol yang di online kalau mau bertanya boleh juga ya di kolom chat, nanti bisa ditanyakan. Yang di sini langsung ada Bu Juli nih mah sebelum apa-apa langsung jebret. Waduh. Oke. Udah dicatat sadis. Oke. Ada yang Oke, kita ada pertanyaan nih dari Ibu Juli nih. Bu Juli nggak usah kenalan. Bu Juli nih dari Teknik Sipil. Monggo Ibu Juli mau berkenalan sebentar juga boleh. Ya, terima kasih. Saya Yuli, arsinya Teknik Sipil. Ini ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, memang ketika menggali ide, yang paling sulit adalah mengimplementasikannya. Di mana di dalam implementasinya itu memang kalau menurut saya kan memang ada 3 hal ya, yang semuanya akan dituangkan ke dalam proposal adalah planning, durasi, orangnya, dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua itu adalah kita lemah di pelaporan dan dokumentasi gitu ya. Jadi itu juga mungkin jadi sebagai bagian dari masukannya RTT, bagaimana cara mendokumentasikan penelitian sementara kita berjibaku juga di dalam implementasi pelaksanaannya. Nah, itu yang menjadi keluh kesah kami juga sebagai peneliti gitu kan ya. Benar ya Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah, dan yang ketiga itu adalah memang kami ingin adanya satu kreatif advertising merumuskan keyword. Kalau kemarin kebetulan kami berdiskusi dengan BRIN di mana mereka punya KPI merumuskan keyword satu penelitian supaya sustain sehingga mudah diingat orang. Itu menjadi oh iya ya ternyata memang jadi perlu ada satu keyword. Nah, itu mendefinisikan keyword itu juga tidak mudah. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan ide sustainable ya, di mana tadi sustainable yang dikatakan dari para narasumber adalah impact. Nah, bagaimana cara mengukur impact-nya? Saya ingin tahu dari persepsi Prof. Mita dan narasumber, mungkin juga menjadi to be discuss bahan kita semua. Bagaimana cara mengukur impact-nya sampai seberapa jauh? Apakah terhadap mahasiswa atau community ataupun terhadap para peneliti sehingga menjadi lebih pintar, terpacu dan sebagainya. Tapi at least tools untuk mengukur impact terhadap sustainability itu seperti apa? Dan yang ketiga ini terkait budaya. Ya, tadi cerita adalah budaya. Budaya itu timbul itu adalah ribuan tahun yang lalu terbentuk sehingga menjadi ide dasar. Dan kita itu adalah melanjutkan, memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara mengukurnya ya porsi-porsi sehingga kita menjadi paten lah atau hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Sementara dasarnya daripada si budaya itu muncul itu at least adalah kontribusi dari ribuan tahun lalu yang komunitinya sudah ada ya. Ngukurnya gimana? Cara mengeklaim Pak. Terima kasih. Biasa. Ibu bohong tadi katanya basic.
Iya. Ternyata basic 3 langsung nih. Aku aja mikir nih. Bu, aku coba rangkum ya, mungkin buat teman-teman yang di Zoom atau di sini siapa tahu terlewat. Jadi yang pertama tadi kita faculty member, researcher punya mungkin problem yang sama ya antara proportional, iya, antara implementasi dan mendokumentasikan ya Bu ya. Nanti mungkin Ibu, Bapak, Pak Ferik atau Prof. Kita bisa ngasih pandangan mungkin experience-nya di situ bagaimana. Lalu yang kedua ngukur impact ya. Jadi mengukur impact dari sustainable produk yang dihasilkan. Itu bukan ya. Ini menarik juga soalnya ini produk-produk seni gitu ya. Nah, atau mungkin non produk seni ya Bu ya, karena kan kalau kolaborasi dengan engineering bisa jadi pesawat dari burung di sana ya, tapi ngukur impact-nya itu mungkin seperti apa. Yang ketiga nih aku agak-agak ini tadi Bu, budaya ya, ngukur sebuah impact dari budaya, maka which is si budaya itu kan sudah muncul dari ribuan tahun yang lalu ya. ya. Nah, kemudian kita ngeklaim nih, ini ada riset, kita ngeklaim bahwa ini adalah karya kita, padahal kan itu dia kan sudah punya ininya ya, ide dasarnya itu kan dari budaya tersebut. Ya, jadi nanti mungkin kita kesana lagi ya Bu ya. Tapi intinya tadi yang ketiga kayaknya perihal kita ngeklaim atau mungkin impact juga ya. Oh ya, dengan sumber terdahulu kali ya. Apalagi kalau ngomongin budaya cuma 2-3 sebelumnya ya, mungkin udah ratusan tahun atau ribuan tahun sebelumnya. Nah, mungkin kita ke pertanyaan yang pertama dulu ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa overcome ya antara implementasi dan juga mendokumentasikannya. Nah, mungkin Prof. Mita, apakah mau menyampaikan sesuatu lebih dahulu? Senyum dulu Bu, senyum. Ini bohong banget nih ya, ininya pura-pura nanya nih pasti. Tadi kita maunya sesi ringan-ringan ya Bu ya. Ya ini jadi berat banget. Berat ini. Monggo Prof. Mita. Jadi gini sih ya, kalau yang pernah saya alamin ya, ketika kita implementasi, memang ya waktu kita bikin proposal kan udah dengan happy itu ya, udah ada gini, nanti gini. Nah, ketika udah waktunya jalan ke lokasi gitu tuh, kadang-kadang tuh lu deh gitu ya. Nah, kalau saya sih jalan aja, saya nggak pernah mikirin situ ya. Begitu ada waktu lihat jadwal ngajar, nggak ada gini, nggak ketemu jam ngajar S1, S2 gitu ya, udah terus jalan gitu ya. Kadang-kadang saya pakai cuti gitu ya, karena saya nggak mau dibebani dengan, oh nanti kalau ini mesti ada laporan ke BINUS gitu ya, kalau pakai SPPD. Bukan artinya saya nggak mau ini ya, cuman ada kalanya saya mau cuti aja, saya mau fokus gitu ya, kalau misalnya pakai SPPD gitu-gitu ya, itu udah khawatir, ini SPPD-nya udah nyampe mana nih, nanti kalau mau berangkat udah bisa kepegang belum. Nah gitu-gitunya tuh, pokoknya maunya tuh fokus buat penelitian, dan di sana pun biasanya langsung, biasanya ya kalau kita meneliti ke suatu daerah itu biasanya kita udah punya kawan ya, yang ada di sana, karena terus terang kita nggak bisa masuk ke dalam komunitas itu dengan damai, aman dan ini ya, kalau kita nggak punya orang yang menjembatani ya, karena kan kita masuk ke wilayah orang nih gitu ya, ketok-ketok pintunya mesti ada kawan yang bisa iniin gitu ya. Nah, biasanya kami udah langsung bikin jadwal tuh, dan jadwalnya biasanya padat, merayap lah gitu ya. Nah, teman itu biasanya memang ngebantu mendokumentasikan. Nah, artinya, tapi kalau dokumentasi penting yang artinya memang harus saya lakukan sendiri, mau nggak mau memang harus saya lakukan. Tapi kalau yang kayak foto lagi melakukan risetnya atau itu, biasanya ada kawan yang ngebantu sih, biasanya gitu. Dan itu biasanya teman-teman yang ada di sana. Kayak kemarin saya ke Jember gitu ya, atau saya ke Lasem. Nah itu biasanya saya punya kawan yang buat jadi lompatannya lah gitu ya. Kalau enggak susah
masuk ke teman-teman di sana. Dalam arti bukannya artinya tidak diterima ya, tapi mulainya dari mana ngomongnya gitu loh. Ya kan kita juga nggak mau masuk dengan sok tahu ya sebagai peneliti, karena saya setiap melakukan terjun langsung ke lokasi tuh saya nggak bawa diri sebagai peneliti sih, lebih ke ya saya Ibu-ibu sebagai ya, Bu? saya sebagai ibu-ibu. Iya, karena kalau kita sebagai ibu-ibu ya Lebih lebih diterima ya, bisa Bu ya? Oh, iya. mama gitu ya? Enggak ya? Belum Enggak. lagi ntar kalau ngelihat kain apa ini belanja gitu kan. Benar-benar. Jadi matchingnya jauh lebih masuk. Kalau saya mendengar Prof, dia lebih lengkap kalau dia yang bercerita dibandingkan didokumentasi laporan gitu loh. Jadi kita perlu adanya satu metode gimana mentranslate apa yang dilihat, dirasakan gitu ya ke lapangan, kemudian menjadi satu karya tulis. Itu sih sebetulnya ya. Kayaknya kalau saya kebetulan punya riset yang sama, tapi kalau saya mendengarkan ceritanya Prof Nita dibandingkan dengan papernya lebih menggigit, beliau Tentu karena beda kepentingan. Benar-benar. kan. Kemudian kalau kita baca beda gitu. Nah itu yang menjadi akhirnya kita cuma baca aja, tapi gimana caranya gitu. Saya masih Iya. Ini kita ke Jember bareng, Bu. Kita ke Jember bareng. udah bagus gitu ya. Misalnya karena kami punya cerita punya riset sama di Jember. Kalau Prof Nita bercerita itu ada gambar monyet, ternyata di sana banyak ternyata desainnya itu banyak binatang karena di sini bukan begini. Beliau bercerita tuh akan lebih berbeda daripada si papernya. Iya. Gimana ya? Oh, aku tahu. Dibuat film. Nah, ini buat yang di Zoom siapa tahu nggak kedengaran tadi Bu Juli berkata bahwa ini isunya adalah sebenarnya bagaimana kita nge-deliver sense yang sama ya. Dari waktu kita ngedengar orang yang ngomong ya dengan di paper gitu, dipublikasi, didokumentasi dan ya emang bener, makanya mungkin ada pepatah apa one picture speak 1,000 words kali ya. Nah, ya ini menarik ya Prof ya, karena inilah kenapa di RTTU punya KPI Science Communication. Gimana kita nge-deliver science yang mungkin tadi ya agak kaku mungkin ya di dokumentasi, publikasi untuk lebih bisa dirasakan tanpa perlu benar-benar setiap hari ngundang Prof Mita terus, ngundang Prof Mita terus. Siapa tuh difilmin ya Prof Mita ya. Gimana? Ada cara lain nggak Prof? Selain difilmin atau dibikin yang lebih ngepop? Ya sebenarnya yang paling gampang sih di Filmin video ya. Video ya. Iya, paling gampang. Jadi ada jalan. Jadi kayak apa sih namanya? Ya ada saya bercerita, terus ada visualnya masuk gitu ya. Harusnya sih begitu sih. Tapi kan buat video itu satu PR lagi ya. Iya. Tapi emang maksudnya satu kegiatan lagi. Betul. Tapi ya kalau memang harus dilakukan ya dilakukan harus. Betul. Soalnya ya mau gimana juga kan kita pengen impact-nya kan ke banyak orang ya. Iya. Kan ya orang lebih akan menerima video mungkin dibanding baca paper ya. Yang mesti diingat bahwa pengalaman itu kan tidak tergantikan ya. Dalam arti saya mau cerita kayak apa gitu ya. Saya mau cerita ada monyet besar kecil, ada yang mirip apa mungkin macam gitu ya. Itu nggak akan bisa nggak akan bisa dirasakan kalau kita nggak ada di situ posisinya gitu. Itu sih. Betul. Ya mungkin memang makanya tadi saya bilang kalau penelitian tuh kita memang harus jalan. Kalau kami nih orang-orang desain gitu ya, orang-orang seni memang kita nggak bisa cerita, kita nggak punya data kalau kita tidak melakukan. Mengalami. Iya. Betul. Mungkin isunya juga itu kayaknya isu general juga ya Bu ya. Maksudnya sama juga kita di engineering juga. Ya kalau nggak melakukan, nggak ngerasain, pasti pas ceritanya agak hilang rohnya. Iya. Sedikit. Iya, rohnya hilang. Pak Ferry ada yang mau ditambahin nggak Pak Ferry? Pak Ferik lupa, C-nya lupa. Ya, mungkin yang nomor 1 tadi terkait prosedur mungkin banyak diskusi sama RTTU. Bukan ranahnya saya. Cuma tadi mau menjawab yang Bu Juli ya.
Julie terkait dengan bertanya bagaimana mengukur ya sustainability sama HKI budaya tadi. Nah, kalau kita ngomongin sustainability itu ada indikatornya apa di yang websitenya mereka pun ada indikatornya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mengukur sustainability itu, kita tuh kena keywordnya itu yang mana gitu. Keyword besarnya ya 17 goals itu kena yang mana, terus indikatornya mana. Nah, kalau kita ngomongin mengukur, berarti kan ngomong kuantitatif nih. Nah, berarti ya udah dicoba aja mau itu survei ataupun eksperimental dari indikator itu. Nah, tinggal dibuat nanti variabel bebasnya apa yang bisa diukur, kemudian siapa yang akan diukur terikatnya gitu. Seperti itu. Nah, saya sharing sedikit pengalaman, bukan di saya ya, karena saya tuh jarang banget, terlalu jarang untuk ngomongin sustainability design gitu. Karena saya nggak terlalu banyak menyinggung sana gitu. Saya lebih suka ngerjain IEEE dengan 6 page gitu ya, dengan eksperimental daripada saya ngerjain kodes 10.000 kata gitu. Saya, Iya. saya agak skip tuh yang untuk terlalu banyak word gitu ya. Nah, dalam pengalaman teman saya kemarin ada rekan saya di Thailand itu dia ngerjain sustainability design itu kena banyak goals. Pertama, dia itu mengangkat tentang no poverty. No poverty itu dia mengajak rekan-rekan itu yang disabilitas untuk membuat kriya lah ya, kriya di Thailand. Kemudian dijual ke pasar tradisionalnya mereka lah gitu. Dan itu langsung mengurangi mereka yang dulunya tidak bekerja, mereka jadi pekerja rutin di sana. Jadi kena tuh SDG yang no poverty. Kemudian dia juga bahas tentang well-being ya, tentang kesehatan. Nah, mereka juga bukan memperhatikan tadi no poverty, tapi mereka juga memperhatikan kesehatan rekan-rekan yang disabilitas ini. Memikirkan bagaimana mereka bisa inklusif dalam industri ini. Iya. Jadi banyak sekali bisa dikenakan tuh di SDG-nya. Nah, cuma yang jadi PR kalau kita meneliti terlalu banyak skupnya ini, memang harus memilih komunitas yang tepat sih, sehingga bisa kena banyak ya SDGs-nya. Nah, dengan demikian indikatornya bisa banyak tuh kena gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin, mungkin ini diskusi dari pengalaman saya ya, Bu Juli. Kalau ngomongin yang memang kan budaya itu kan sesuatu yang disepakati oleh masyarakat tertentu dan menjadi satu kekayaan intelektual ya. Nah, kalau kekayaan intelektual yang istilahnya dorman, yang sudah milik publik, susah untuk kita laporkan ke HKI gitu. Kecuali ada proses rekonstruksi yang besar terhadap produk tersebut gitu. Contoh misal kayak kaosnya Indomaret gitu, ada corak batiknya gitu. Nah, itu bisa aja dia laporkan sebagai kekayaan intelektual gitu. Kenapa? Karena sudah di-mix banget sama company dia punya brand gitu dan seterusnya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita ngomong hak cipta yang sudah dorman ya. Contoh waktu itu ada IP, itu Winnie the Pooh, itu kemudian karena waktunya sudah habis, pemiliknya itu sudah meninggal dunia, dengan jangka waktu tertentu itu menjadi dorman. Dorman itu apa sih, Dorman Pak? itu jadi milik publik. Publik mau Oh, ngapain aja oke. terserah. Nah, cuma Oke. dan dijadikan film kan yang jadi Winnie the Pooh, tahu nggak Pak? Oh, kayaknya pernah, Pak. Iya, yang jadi Winnie the Pooh yang dulunya sama Christopher Robin bersahabat, tiba-tiba jadi horor. Tapi itu langsung revenue-nya gila-gilaan karena orang penasaran Winnie the Pooh yang kita kenal dulu kok bisa berubah gitu. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah kalau ini ngomongin tentang kekayaan paten atau istilahnya milik adat tersebut gitu ya. Misal keris yang sudah ada dalam waktu lama, kita tiba-tiba ngakuin ini sebagai milik kita. Nah, itu nggak bisa. Kecuali ada proses perubahan
dengan tadi yang mungkin Prof Mita juga bilang ada form konten konteksnya ya, yang jadi berubah gitu. Dengan tujuan yang mungkin apakah di kayak batik yang dulunya coraknya seperti ini digunakan untuk ini digunakan untuk apa gitu. Nah, itu Ya, bisa jadi bisa dimonetize gitu, ya, dilaporkan. betul. Nah, tapi kalau misalnya dia langsung dipakai yang sama, nggak bisa sih. Indikatornya Iya, pasti di-reject sama HKI-nya. iya. Dan juga mungkin karena aku ngurusin HKI ya, Juli ya, ya kan. Ya emang untuk hak cipta ini ada masa berlakunya juga nih, Bapak Iya, Ibu. Ada yang 50 tahun, 70 tahun. Jadi mungkin setelah hal itu lewat, itulah jadi dorman dorman. itu tadi. Ya, Ya. Kalau mau melakukan sesuatu di dalam waktu itu berarti harus ada rekonstruksi yang cukup masif untuk kita betul. bisa klaim itu HKI yang berbeda. Iya ya, ini keren nih. Tadi teman-teman yang di Zoom juga nih saya mau respon lagi yang pertanyaan keduanya Bu Juli ya. Berarti tadi Pak Ferry udah ceritain gimana kita ngukur impact ya kan. Nah, kalau saya ngelihatnya berarti sebenarnya kita perlu nentuin scope dulu apa yang mau diukur ya Pak ya. Iya, Misalkan yaudahlah ukurnya SDG berapa dan berapa gitu. Misalkan tadi yang no poverty gitu ya Bu ya. Ya udah berarti kita bikin survei perihal no poverty. iya. Ya, biar jadi lebih terarah juga kali ya. Kalau nanti semuanya di Ukur. hampir bingung juga kita Iya. ya. Ya kan? Kecuali timnya besar ya. Iya. Berarti kalau kita mengukur impact akan related kepada uh, goal mana yang kita mau capai. Dan dari situ kita ambil survei-surveinya atau pengukuran-pengukuran yang lebih objektif. Iya. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Pertanyaan yang keren. Bu lagi lah. Ada di Oh ya, oke. Kita mungkin ke pertanyaan yang dari online ya. Dari ini ada Pak Aditya Sujarminto. Pak, nanti kalau misalkan pertanyaannya kurang clear bisa disampaikan ya Pak ya. Ini saya coba bacakan dulu ya, Prof, Bapak Ibu yang di onsite. Bagaimana sebaiknya kita mengadaptasi metode-metode penelitian dalam prosedur pemeriksaan? Misalnya dalam konteks audit kinerja, fokus penilaian bisa pada proses, output, dan masa lalu. Nah, terkadang pendekatan berbasis data dari metode penelitian bisa memberikan insight yang lebih mendalam, namun seringkali mendapat tantangan dari pihak auditi karena dianggap berbeda dari metode audit tradisional. Dan temuan pemeriksaannya biasanya sulit diterima oleh auditi. Bentar, ini agak-agak berat ini. Berat ini, berat. Siapa sih? Berat. Pak, Pak Adit Pak Adit lagi ada di ya? online nggak Pak Adit? Coba kita lihat lagi ada nggak di online. Ini pertanyaannya menarik ini. Berat ini. Coba Pak Adit ada nggak? Kayaknya enakan langsung di deliver ya. Langsung di deliver langsung nih. Kira-kira ada nggak Pak Adi? Oh tidak, sebenarnya. Ya, oke. Nah, bentar nih ini. Coba boleh ditampilkan lagi pertanyaannya. Nah, ini tapi coba baca pelan-pelan dulu ya, karena saya juga nih meresapi nih. Audit kinerja itu apa KPI? Nah, iya betul nih. Audit itu siapa gitu loh. Pak Adit ini apakah dalam konteks Penelitiannya pen- beliau Oh iya. Betul. tentang audit gitu ya. Betul. Ini kayaknya prosedur nanti mungkin Pak Adit bisa tambah-tambahin ya Pak Adit ya. Ini apakah prosedurnya atau metode-metode penelitiannya ini terkait didesain atau malah di tempatnya Pak Adit. Mas Bugi atau Mbak Ali boleh ke bawah nggak kita lihat apakah ada tambahan-tambahan. Oke, tapi mungkin mana tadi. Oke, berarti Pak Adit kayaknya mungkin ditambah-tambahkan ya. Ya Prof ya, Pak Ferik ya. Ditambahin ketik agar kita lebih Bapak Ibu panelis bisa lebih memahami nih konteksnya di dalam sustainable design ya, ranah desain. Betul. Nah, Bapak Ibu, aduh, mantap. Kok kita nggak ada snacknya nih? Bu Ria, kita nggak ada snacknya nih Bu Ria. Snack. Ya Bapak Ibu, mungkin aku buka lagi pertanyaan deh dari teman-teman yang ada di onsite. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh.
Di Zoom juga boleh kalau ada pertanyaan tambahan ya. Nah, Boleh ini dong, Pak selagi Iyo. kita nunggu Bapak Ibu, ini Prof Mita, Pak Ferik, sebesar apa peran industri ya? Ya, Sani mau tanya tuh. Pak Mas Adi Sani. mau tanya. Oh, Pak Sani, Pak Sani, Pak Sani. Siap. Nah, Pak Sani Ya, boleh langsung ya. coba Suara saya bisa didengar? Tes. terdengar, Prof. Terdengar, Oke. Prof. Ya. Makasih Pak Ferik, Prof Mita, Pak Iyo, sharingnya ya. Saya sebenarnya concernnya sama juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferik gitu ya. Saya tuh tadi baru aja ngelihat YouTube sambil di jalan ke kampus. Ada satu software namanya Moises AI Studio. Nah, sebelumnya software ini sudah saya pakai juga. Di situ ada Bu Iwul ya, kelihatannya tuh menyimak dengan baik. Biasanya kita latihan pakai itu tuh software-nya. Kenapa? Karena kita bisa langsung memisahkan setiap part dari lagu yang kita sedang pelajari. Misalkan, oh bagian drumnya dari lagu ini kayak apa sih? Itu kita tinggal masukin aja MP3, terus gitu-gitu kita dengarkan dengan baik tuh. Bahkan kita bisa atur temponya, slow dan seterusnya. Jadi kita cukup banyak dibantu oleh software AI tersebut. Nah, tapi ternyata software itu semakin berkembang tuh Pak Yu. Jadi dia itu sekarang bisa bahkan kita cuma ngasih part tertentu, misalkan, oh saya tahu nih bagian ritmenya dari lagu ini gitu misalkan. Lagunya siapa? Lagunya Bimbo gitu misalkan. Saya main ritmenya, terus udah gitu nanti kita tinggal pilih tuh mau ngisi part stylenya mau apa nih, mau bosas, mau apa, terus langsung tuh jadi tuh bassnya, part drumnya. Nah akhirnya memang kreativitas itu ada sih ya, seperti yang Pak Ferry tadi sampaikan. Tapi itu kan artinya kita posisinya sebagai perakit aja. Kita sendiri mungkin ya menilai ya, oh ini cocok, oke gitu ya. Tapi dia sendiri kan tidak meng-create sesuatu dari nol, tapi dia lebih ke mengumpulkan sesuatu yang sudah ada gitu ya. Dari AI kan dia belajar dari berbagai macam musik genre dan segala macam. Dia pelajari harmoninya, dia tahu nih melodinya begini, bassnya begini, drumnya begini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu memang kita masih dalam proses kreatif gitu? Sementara semuanya itu kan sudah ada template-nya, sudah ada knowledge-nya yang dibangun oleh AI, kita tinggal ngerangkai jadi sesuatu. Nah, jadi akhirnya, menurut saya, akhirnya kita jadi kehilangan satu kemampuan di dalam hal tersebut, yaitu kemampuan mencipta. Nah, apakah memang seperti itu, atau mungkin saya salah gitu? Mohon pendapat Pak Ferik dan Bu Mita ya. Tapi saya kira di dalam hal, itu saya tadi cerita musik gitu ya, tapi di dalam hal image, video itu pun sama sebenarnya kan. Kita tinggal misalkan kasih contoh image seperti yang tadi Pak Ferik berikan gitu ya, contohnya. Kemudian nanti kita tinggal minta, oh saya ingin nanti image ini difinalisasi dengan gayanya siapa gitu, pelukis terkenal Avandi misalkan. Terus dianimasi menjadi seperti apa. Nah, tapi itu kan semua kan kita tinggal istilahnya memberikan komen dan kemudian menerapkan apa-apa knowledge yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Tapi apakah itu memang proses kreatif gitu? Lebih ke merakit sesuatu jadinya kan akhirnya kan. Nah, mohon pendapatnya mungkin Pak Ferik dan Prof Mita. Prof Terima kasih. Sani, terima kasih Prof Sani. Aku ulangin sedikit ya Bapak Ibu yang di onsite. Berarti kan ini mirip kayak pertanyaan isu di awal ya. Ini ada tools ya kan. Kita cuman ngerakit-rakit aja nih, ngasih-ngasih sedikit-sedikit teks atau mungkin di kasusnya Pak Sani ya kasih rhythm aja, kasih rhythm refnya, drumnya secuil, tiba-tiba jadi musik nih. Nah, menurut Bapak Ibu ya yang mungkin lebih idealis ya, apakah ini masih merupakan proses kreatif gitu? Nah, menarik nih, ini jawabannya saya penasaran juga, iya atau tidak atau di tengah-tengah. Mungkin boleh Pak Ferik dulu mungkin? Oke, nah proses kreatif itu sendiri sebenarnya kan banyak definisinya ya. Kalau kita lihat ada satu definisi itu dari Prof Yasraf itu pembimbing saya gitu ya. Dia sharing bahwa kreativitas itu adalah sesuatu yang dari berantakan dibuat menjadi terstruktur sehingga membedakan dari yang lain.
Jadi definisinya seperti itu. Walaupun memang banyak ya definisi lain tentang kreativitas. Nah, AI ini kan dia juga tetap tidak bisa jalan sendirian ya. Dalam artian dia perlu orang yang menginput data tadi sehingga dia bisa menstrukturkannya gitu. Nah, mungkin bagi orang yang paham musik, dia paham nih, oh kayaknya ini ada sesuatu yang mislead nih, tidak terstruktur. Nah, ya perlu ada perbaikan di sini, kemudian dimasukin lagi datanya baru diperbaikin gitu. Nah, tapi bagi saya, do tinggi, do rendah sama, bagi saya bagus-bagus aja gitu. Karena ya saya nggak paham musik gitu. Iya, iya. Nah, sama dengan halnya kalau teman-teman ngomongin desain gitu. Orang tunjukkan ini pakai AI misalnya gitu. Bagi orang yang awam terhadap desain atau orang yang tidak paham elemen prinsip desain, Sama-sama aja gitu ya. sama aja gitu. Bagus bagi mereka gitu. Ya, ya, ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah paham elemen desain dan sering berkutat dengan technical design by experience, ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Nah, sebenarnya proses kreativitas itu kan adalah dari human-nya kan. Nah, selama manusia ada jiwa atau soul, kita bisa create kreativitas tadi. Nah, si AI mau bagaimanapun, dia hanya punya physical, baik itu data center ataupun dan lain-lain gitu. Nah, soul, yang punya soul ya tetap si human-nya. Jadi dalam artian AI itu dia hanya bisa mengideate, kalau kita ngomongin di design thinking ya, dia hanya bisa mengideate, dia hanya bisa membuat prototype, tapi dia tidak punya empathize. Dia tidak punya empati terhadap sesuatu. Contoh, misal kita ada orang nikahan gitu. Nah, kita minta AI misal buatin, tapi mungkin text prompt-nya sudah bilang gitu ya. Tapi bisa juga dia mislead gitu. Orang yang harusnya nikahan, tapi dia kasih lagu mungkin rock, metal gitu misal. Ya. Ya, nggak tahu kan kita, karena kan dia tidak terkontrol. Kecuali ya itu tadi, Prof. Sani masukkan, oh kayaknya melodinya seperti ini, dan seterusnya. Sehingga struktur tadi menjadi kreativitas yang tepat, sesuai gitu. Nah, itu mungkin pandangan saya sih, Prof. Sani. Jadi, sepertinya AI itu, dia hanya sebagai tools, yaitu tadi untuk mentransfer ya, apa yang kita punya soul tadi ke dalam bentuk prototype gitu. Iya. Walaupun memang ya tadi itu, dia bisa jadi akan lebih canggih gitu ya, dengan strukturisasi yang lebih kompleks, lebih baik. Tapi tetap di awalnya itu adalah ya dia perlu data scrap yang dari human ini gitu. Iya, 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 iya. Jadi, berarti ya ini sebuah proses kreatif ya? Ya proses Tetap kreatif, sebuah cuma proses tapi kreatif. beda aja. Iya, iya, iya. Prof Mita ada yang mau ditambahkan, Prof? Mirip sih ya, Ya. pendapat saya, selama memang kita sebagai manusianya ya melakukan atau membuat itu, menyusunnya, biar gimana AI itu cuma tools ya. Ya. Terutama buat saya ya, karena saya memang bukan pengguna ini AI gitu ya. Jadi buat saya itu hanya tools. Kalaupun dia bisa ngebantu nambah-nambahin, tapi kan tetap ya pelakunya adalah kita gitu ya. Ketika kita nambahin si elemen ini, elemen itu gitu ya. Ya buat saya sih tetap termasuk proses Proses kreatif. ya, proses. Kecuali kalau memang kita ya udahlah semuanya AI aja deh yang bikin gitu. Nah, itu Iya. baru bukan. Dan Selama kalau ada sentuhan iya, manusia. betul. Jadi mungkin kalau dibilang proses kreatif, ya proses kreatif. Ya, Tapi hasilnya belum tentu kreatif. ya itu Iya nggak? dia. Ibaratnya mungkin Pak Sani, kita kan kalau kita di musik ya ada yang suka cover lagu ya. Lagu yang sama kan tergantung dari humannya ya, Iya. Bu ya. Ada yang jadinya di cover jadi cakep, ada soulnya, ada rasanya. Ada udah jeng. Kayaknya tadi mirip ya, tergantung dari experience si humannya, cara dia bikin, ngegunain toolsnya pun pasti bisa ngasilin outcome yang beda gitu. Prof Sani ada yang mau diresponi ini sebagai Ya, siap.
Juru Terima kasih AI Pak internasional Ferry. di BINUS nih. Terima kasih Pak Ferik dan Prof. Mita. Jadi ya mungkin kalau saya coba pahami gitu ya, kalau saya analogikan dengan orang yang mendesain, tadi kan ada yang dari sipil ya, Bu siapa? Bu Juli tadi ya, Bu Juli. kalau nggak salah. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita sedang membangun sesuatu lah, merancang bangunan sesuatu, sebenarnya itu pun kita nggak mungkin benar-benar pure dari otak kita sih asalnya ya. Karena kita kan selama bersekolah, selama berkarir, itu kan ada pengaruh-pengaruh yang si perancang tadi kan. Dan akhirnya pada saat jadi, itu menjadi ada pengaruh-pengaruh tuh dari proses belajar kita, dari pengalaman kita. Akhirnya tercermin di sana. Nah, mungkin proses kreatif itu kan memang yang mengolah adalah ya kalau sebelum ada AI ya mungkin lewat drawing, lewat diskusi. Nah, kalau sekarang mungkin jadi ditransfer ke AI tadi itu ya, proses kreatifnya itu. Cuma mungkin medianya sama caranya yang berbeda ya saya kira ya, tapi proses kreatif itu tetap ada berarti ya kalau gitu. Mungkin begitu ya, sesuai gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sani, luar biasa pertanyaannya. Sorry, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman di Zoom. Coba kita tengok. Apakah ada? Waduh, Ibu Ratna Amalia. Ini pertanyaan pendek tapi jawabnya panjang nih kayaknya. Kreativitas ada tingkatannya nggak? Ada nggak, Bu nih? Aku juga bingung nih. Ini ibarat orang menanya kecantikan apakah ada tingkatannya gitu nggak? Gantung. Gimana Bu? Menarik nih. Menurut saya sih ya, kreativitas itu kan manusia tuh pasti hidup penuh dengan kreativitas ya. Nah itu tergantung dari banyak faktor sih, pengalaman kita, lingkungan gitu ya. Terus ya tentu yang pertama adalah dari ini keluarga gitu ya. Terus dari lingkungan, dari teman main, dan segala macam. Kreativitas tuh bisa kita dapat dari mana aja. Nah sekarang kalau ditanya ada tingkatannya, ya tergantung kita ada di mana sebenarnya. Karena menurut saya itu, wah ini gila nih, ininya kreatif banget orangnya. Nah, barangkali orang yang udah biasa dan pasti ada di area itu, bisa Be aja aja gitu ya. gitu. Iya, jadi Relatif ya. sangat karena itu berhubungan sama manusia ya, dan manusia itu kan makhluk yang terus berkembang gitu ya, terus susah dipegang ekornya gitu ya, karena banyak maunya ya, itu kan biasa lah ya manusia gitu. Tapi dalam arti takarannya tergantung kita mau dilihatnya di mana gitu. Iya bener ya. Soalnya kalau ada yang diukur perlu ada maksimum minimumnya nggak, Bu? Itu dia. Iya. Sementara manusia itu kan kita batasi ya. Iya. Proses dia belajarnya, proses ketika dia mengeluarkan idenya itu kan Bener. ya. Dan bener sih ya. Mungkin saya buat teman-teman engineering bikin barang yang nggak kotak, udah kreatif nih. Ada lengkukannya, udah kreatif nih, ada belokannya ya kan. Ngelihat orang desain, ini gua TK tutup mata juga belok kan. Ya. Ya kan? Ya mungkin Ya. kayak gitu. Iya. Pak Ferik ada yang mau ditambahin nggak? Ya kalau kita ngomongin kreativitas itu kan sebenarnya bahasa Yunani kan meta ya, beyond ya, sesuatu yang out of the box, sesuatu yang di luar yang sudah ada lah. Nah makanya seringkali ketika saya mengajar research design di S2 itu, saya selalu bertanya dulu state of the art-nya di mana gitu. Ya. Jadi berbeda dengan yang lainnya itu di mana gitu. Bahkan kalau sudah di S3 itu kan bukan lagi cuma berbeda, dituntut originalitasnya tinggi. Bahkan sesuatu yang belum ada. Tapi kan sesuatu yang belum ada ini kan pertanyaannya dari antara apa gitu. Iya, nanti udah ada. Iya, makanya kalau misalnya levelnya di kajian desain, ya balik lagi ke penelitian sebelumnya. Kalau kita masuk ke karya, balik lagi ke karya sebelumnya. Sehingga kita bisa mengukur posisi penelitian ataupun karya kita itu tingkat state of the art-nya di mana. Iya. Nah, jadi ya mungkin cuma sekedar mengukur di sana sih. Karena level S1 mereka cuma belajar menerapkan ya. Jadi teori yang sudah mereka pelajari diaplikasikan menjadi satu karya. Kalau level S2 masuknya ke sesuatu beda. Sudah mulai ada rekomendasi, sudah mulai ada inovasi.
di dalam karya ataupun kajian desainnya. Kalau level S3 sudah benar-benar Ya. originalitas. Bahkan apa ya, bahasanya S3 itu apa ya? Aduh, Apa sorry. novelty? Iya, novelty. Sudah ada Ya. kebaruannya apa? Kebaruannya. Kalau nggak ada kebaruannya, susah tuh lulusnya tuh. Iya. Kadang sudah datang ke profesornya, ditanya, kalau saya kan kajian, ini menghasilkan teori apa ya? Belum nih, Prof. Sudah come up dengan proposisi dan teorinya, baru kayak ini siap sidang akhir gitu. Iya, Nah, iya, iya. kira-kira seperti itu mungkin mengukur kreativitas. Nah, menurut saya tingkat makanya namanya state of the art. Berarti kan Iya. sesuatu yang kreatif ya, sesuatu yang berbeda dan menarik dari yang sudah ada. Nah, bagi saya mungkin state of the art ini bukan cuma hanya di desain ya, tapi bisa jadi di keilmuan masing-masing, termasuk Betul, ya. keilmuannya Pak Iyo dan teman-teman gitu. Dimana pasti kan, ya ngapain kita meneliti sesuatu yang sudah ada? Iya. Nggak mungkin kan, nggak ada menarik-menariknya. Betul. Orang lihat, nah ini mah, apalagi jangan-jangan ya kayak contoh kemarin, film Merah Putih One for All gitu, misal. Keren banget itu. Iya, Iya. dia membuat film yang seperti itu. Itu out of the box banget ya. Tapi kan kalau kita Ngeboxnya nggak ada. balik ke belakang, tapi kalau kita balik ke belakang, Bu, tadi ini di-cut mah, ya, Bu? tapi tapi kan ini kalau misalnya kita ngomongin di tahun 90, Betul. ini Toy Story udah jauh lebih keren dari itu misal. Apa kebaru? Tapi Mm-mm. someday sebelumnya kita ada Jumbo gitu kan. Belum ada nih film animasi Indonesia yang lain seperti ini. Sesuatu yang Iya. dinilai berbeda, menarik untuk Iya. ditonton. Iya, Gitu. keren. Kira-kira ya seperti itu Keren. sih. Jadi tadi siapa? Bu Ratna ya, Bu Ratna. Kalau saya rangkum sedikit mungkin kalau dari Prof Mita ini kreativitas ini relatif ya Bu ya. Ya. Measurementnya mungkin nggak terlalu bisa berubah-ubah tergantung perkembangan zaman, tergantung juga knowledge dari sekitarnya ya. Dan dari Pak Ferik juga menarik banget nih, karena kalau dari sisi penelitian ya kreativitas adalah sesuatu yang tadi out of the box nggak itu, atau nggak ada boxnya, ya kan? Sehingga kalau itu out of the box, oh bisa kita bilang ini kreatif. Mungkin tingkatan kreatifnya juga mungkin akan relatif juga, tergantung dari knowledge orang yang baca, orang yang lihat, gitu ya. Keren ya, keren, tepuk tangan dulu. Iya. Mungkin Bu Ria, kita mungkin 5-10 menit lagi ya kita mengakhiri sesi ya. Ada pertanyaan terakhirkah dari audiens mungkin? Dari Zoom juga atau dari onsite juga? Monggo ya Bapak Ibu. Nah, tadi aku padahal mau nanya sesuatu loh. Lupa gara-gara pertanyaan tadi tuh. Tadi aku mau nanya apa ya? Oh ini, industri, peran industri di desain ya, apalagi mungkin yang saya nggak tahu nih apakah pure arts ya seperti ini ya. Bagaimana peran industri untuk membuat produk hasil kita itu sustain? Kita sebagai FM, faculty member atau sebagai academics, kita perlu apa nih? Kita harus ngapain yang wajib banget terkait industri tersebut? Nah, mungkin terserah nih Ibu, kali ini yang terakhir saya berikan kebebasan siapa yang mau jawab duluan. Iya. Iya, perannya nih, dan kita sebagai faculty member yang bermain di area ini, kita perlu ngapain? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin industri kan adalah sesuatu di mana revenue stream itu bergerak kenceng ya. Kita akademisi punya pemikiran, tapi industri punya uang, punya modal, bener nggak? Iya. Sekalipun penelitiannya kita keren, karya kita keren, tapi nggak ada uang, nggak bisa sustain juga, bener nggak? Nggak ada development bisnis yang benar gitu. Iya. Nah, makanya sebenarnya awal ketika mendirikan sama teman-teman dulu S2 desain, kita punya satu cita lah, bahwa teman-teman yang lulus S2 itu bukan hanya menghasilkan paperwork,
bukan Hmm. hanya menghasilkan tesis output, tetapi menghasilkan karya yang bisa dimonetisasi oleh industri. Ya. Yang berarti ketika mereka menghasilkan riset ataupun karya, desain, itu ada stakeholder juga yang akan bisa melihat bahwa hal ini, produk ini bisa dipakai di perusahaan saya Hmm. atau bisa dipakai di industri yang saya geluti gitu. Sehingga bisa jadi ada kerjasama. Nah, berarti kan idenya dari mahasiswa yang melihat kesadaran juga industri dan pembimbing juga membantu ke sana gitu. Ya. Nah, di dalam bimbingan saya itu menarik gitu ya. Ada satu mahasiswa yang saya bimbing, dia meriset tentang game gitu, mengangkat local culture game, dan dia juga sangat berkesan gitu. Ternyata proses tesis yang dia lalui, proposal yang dia ajukan ke Dana Indonesiana Hmm. itu lulus dan di provide, di funding sama pemerintah gitu untuk Hmm. dia bisa melanjutkan gamenya ini gitu sampai jadi prototype. Nah, artinya sebenarnya kan ya ini cita-cita kita lah gitu bahwa teman-teman di BINUS mahasiswa bukan cuma menghasilkan paperwork, Hmm. tapi hasil research tesisnya itu baik itu S1, S2 ada synchronize dengan industri. Nah, sebenarnya bisa jadi juga ini mungkin minta bantuan juga sama teman-teman RTTO ya, menjadi ya. Ya. Ada nggak dari industri itu tesis topik yang bisa kita masukkan ke dalam S2 kita? Ya. Sehingga nanti ketika mahasiswa lulus design exhibition, industri ini langsung siap nih kerjasama dengan mahasiswa Iya, kita. betul. Betul. Nah, jadi karena apa? Ya itu tadi balik lagi, kita ada pemikiran, tetapi tidak ada uang gitu misal dalam tanda kutip ya. Nah, Ya. jadi tapi industri itu revenue stream-nya kan jalan, model Iya. bisnisnya udah jalan. Udah kita Iya. ngikutin pola mereka. Iya, 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 Nah, iya, dengan iya. demikian eh, si kampus kita ini BINUS bisa menjadi satu tempat workshop untuk teman-teman bisa bereksperimen terhadap apa yang dibutuhkan industri gitu. Hmm. Jadi Iya. bisa sejalan seperti itu sih. Iya, Nah, iya. kalau kita tetap menggunakan pola yang lama, tesis hanya untuk memenuhi kualifikasi sarjana atau S2 gitu, ya selesai gitu. Akan seperti ini aja gitu, paperwork, dapat ijazah, lempar toga gitu ya. Selesai gitu ya, tidak ada relevansinya. Iya, betul. Nah, harus ke arah sana sih. Betul, betul, betul. Karena benchmark ya ini cita-cita saya ya, walaupun memang masih jauh ya. Benchmark saya itu pengennya lihat kayak Royal College of Art, di mana di sana tuh si eh, kampusnya itu sangat getol banget nyariin investor, sampai mahasiswa punya karya, material, eksperimen dan lain-lain, itu berguna gitu Iya, di iya. industri gitu. Nah, gimana kita bisa masuk ke sana gitu? Nah, itu Yes, sih. yes, yes. Iya, iya, betul. Mantap, mantap, mantap. Prof Mita, boleh sampaikanlah seetik. Penting industri. Iya. Mungkin kalau saya berbeda ya dengan Pak Ferik. Saya itu kebanyakan penelitian saya kan memang didapat dari komunitas atau ini kecil gitu ya. Jadi Iya. artinya kalau saya lebih dalam tanda kutip memanfaatkan gitu ya industri dalam arti melihat tadi objek-objek tradisional tadi gitu ya. Dan ini benar tadi bahwa kadang-kadang kita ngelihat objek tradisional hanya sebagai barang yang terus mesti dimuseumkan atau tidak ikut itu gitu ya. Nah, sebenarnya yang kami teliti gitu ya, maksudnya orang-orang yang bergerak di penelitian di bidang saya itu memang justru menggerakkan industri itu gitu ya, supaya objek tradisional itu tidak melulu hanya dilihat sebagai barang yang harus ditaruhnya di museum gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi di industri itulah justru yang kita yang kita tarik gitu ya, supaya mereka lebih berani untuk
menunjukkan gitu loh, menunjukkan dirinya ya. Contohnya beberapa kayak komunitas-komunitas apa batik gitu ya, komunitas terus juga komunitas kebudayaan apa Betawi gitu ya. Nah, mereka kan hanya melakukan kesenian itu sebagai sebuah kesenian aja gitu loh. Sebenarnya itu kan banyak kita sebenarnya bisa kita manfaatkan lebih dari itu gitu loh. Nah, makanya saya bilang penelitian yang basisnya kayak model saya itu kan penelitian yang ada di belakangnya. Sebenarnya kita kita tarik sejarahnya, kita ketahui apa sosial masyarakatnya, terus bagaimana objek itu timbul, apakah dulu karena ada kebutuhan politik atau ekonomi atau apa-apa. Nah, itu barangkali yang menjadi bahan data atau cerita lah gitu ya, supaya si industri-industri apa kesenian atau industri desain atau seni itu bisa melihat eh, produk mereka itu sebenarnya ada cuman sekedar Hmm. barang itu. Iya, 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 iya. Makasih Prof Mita. Ini pola pandangnya saling melengkapi menurutku, Prof dan Pak Ferry. Jadi kalau Prof Mita berarti ya industri ada, tapi mungkin banyak industri yang nggak terlalu tahu backgroundnya seperti apa, segimana, sehingga mungkin cara mereka nge-deliver produk tersebut nggak bisa sedalam itu. Dan Prof Mita sebagai peneliti bisa hadir, ini loh, asal mulanya seperti ini, dan lain-lain gitu. Sebenarnya mereka tahu, Pak. Tahu. Sebenarnya, tapi karena kedekatan dengan objeknya, mereka Iya. sangat dekat. Jadi mereka Oke. memandangnya itu suatu hal yang biasa. Sementara Oke. kita orang luar yang barangkali walaupun sesama tinggal di Jakarta gitu ya, melihat objek itu hal yang wah gitu ya. Tapi mereka karena mereka apa dekat ya, mungkin tiap hari mereka ngelihat, mereka itu. Jadi itu hanya sebagai objek kesenian gitu loh. Sementara kita bisa melihatnya karena Oke. kita dari luar, terus kita masuk ke lingkungan mereka, terus kita mencari tahu selak-beluk dan semacamnya. Nah, itu punya pandangan yang berbeda. Barangkali itu yang bisa kita kasih ke mereka gitu ya, Iya, iya, ke industri yang iya. ya, Pandangan point of view yang mungkin yang berbeda dengan berbeda mereka. ya, atau mungkin yang terlupakan kali ya, Bisa jadi gitu. yang Ya. terlupakan. Dan kalau dari Pak Ferik tadi saya nangkapnya adalah ini industri ini amplifier impact dari produk kita, gitu. Ya kan? Jadi ya tadi produk kita ada nih di sini. Kalau nggak ada industrinya, ya nempel aja di mana tadi Bu? Di basement ya. Ya kan? Nongkrongnya dia di basement ya kan. Kalau ada industrinya, barang kita akan lebih impactful, bisa dipakai kemana-mana, nggak semata-mata monetisasi ya Pak ya, tapi lebih ke impactnya juga ke komunitas ataupun sejagat raya gitu. Luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ngobrolnya santai. Iya. Iya, harus dipancing begitu, Pak. Kita ngobrol santai, lama-lama terasa nih aura-aura akademiknya itu. Oke. Nongkrongnya nggak santai. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di online, yang di onsite, hari ini kita belajar hal baru lagi ya, point of view baru lagi, perihal sustainable di area desain, bagaimana kita bisa berimpact di area desain, kolaborasi dengan sesama, ya, dengan faculty member, dengan community, ya, dan juga dengan industri. Semoga pelajaran-pelajaran hari ini bisa kita terapkan di bidang bidang kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sekian dulu ya, Bapak Ibu. Pak Ferry, Prof Mita, kami terima kasih banyak sudah hadir di Morning Tea. Semoga di lain kesempatan bisa hadir kembali. Dan saya Elio Enai, kami undur diri dari Morning. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya di sini ya. Ya. Terima kasih. Makasih ya. Mantap. Berat banget. Apa itu? Dingin. Ada Bu, ada dari dia yang girang. Iya, dingin bener. Buat siapa? Buat ibu. Buat pembicara. Jangan-jangan merasa